Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ananta. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada kali ini akan menjelaskan terkait makalah hukum lingkungan yang berjudul Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau publik. Nah, kenapa saya memilih ruang terbuka hijau publik? Karena saya mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menjelaskan terkait bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam hal ini, dengan landasan seperti ini, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kemudian wilayah kota yang terkhusus kota Yogyakarta yang mengharuskan ruang terbuka hijau publik itu harus ada, dan memang dia harus melaksanakan dengan terkait perundang-undangan atau peraturan wali kota ataupun peraturan daerahnya gitu. Maka kemudian di sini ditegaskan dengan pasal 2 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang menentukan hak menguasai dari negara, termaksud dalam ayat 1. Pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan sangat penting dalam pembangunan baik secara nasional, regional, maupun lokal. Nah, dalam hal ini dia penting dalam hal menjaga ataupun menyelenggarakan ini penggunaan wilayah hak atas tanah itu, wilayah regional, wilayah nasional, maupun daerah-daerah yang kemudian itu ini untuk dalam artian hal untuk pembangunan gitu. Nah, kemudian di kota Jogja hari ini dengan wilayah yang cukup padat masyarakatnya dan tanah juga udah mulai sulit gitu untuk melakukan melakukan pembukaan terbuka hijau itu. Nah, maka pada kali ini kita mungkin akan sedikit membedah gimana caranya kota Yogyakarta membuka ruang terbuka hijau itu gitu. Nah, selanjutnya saya kenapa mengambil acuan penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta itu, yang pertama berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau publik kota Yogyakarta. Yang selanjutnya, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan gitu. Nah, dengan landasan inilah yang kemudian penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta harus dilakukan gitu. Karena memang di sini dengan landasan seperti itu wilayah kota Yogyakarta harus membuka gitu. Karena dengan ruang terbuka hijau publik yang hanya sedikit 20% dari wilayah kota, dan ruang terbuka hijau ini harus memang memenuhi kriteria gitu. Nah, di sini sudah saya jelasin di PowerPoint ataupun di makalah saya terkait berapa persen yang kemudian harus di kota itu harus memenuhi target, terus wilayah publik berapa, wilayah privat berapa, yang kemudian di sini kita memutuskan bahwa di kajian itu wilayah publik sangat sedikit dan belum mencapai targetan dari peraturan tersebut. Nah, kemudian
Luas wilayah ruang terbuka hijau. Ini berapa luas wilayah ruang terbuka hijau tersebut terdiri dari masing-masing ruang terbuka hijau yang paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka hijau privat. Nah, berdasarkan hasil penelitian, Kota Jogja memiliki ruang terbuka hijau hanya kurang lebih 1028,79 hektar atau sekitar 31,65%, dengan rincian masing-masing sekitar 557,79 hektar atau 17,16% ruang terbuka hijau publik dan sekitar 471 hektar atau 14,49% ruang terbuka hijau privat. Nah, di sini kan berarti adanya ketimpangan antara privat dan ruang terbuka hijau publik. Nah, selanjutnya ada rencana tata ruang wilayah Kota Jogja. Nah, rencana tata ruang rencana tata ruang itu adalah hasil perencanaan tata ruang, merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penataan rencana tata ruang. Nah, selanjutnya rencana tata ruang ini, wilayah ini yang dimaksud adalah tata ruang yang diatur dalam peraturan wali kota Yogyakarta nomor 5 tahun 2016. Dalam peraturan wali kota tersebut dijelaskan mengenai ruang lingkup rencana tata ruang wilayah kota yang mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruangan daratan, ruang perairan dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini kan juga berarti ada hak untuk hak atas udara bersih dan sebagainya. Nah, itu juga kan akan masuk. Nah, yang terakhir adalah penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini Kota Jogja sudah menyediakan ruang terbuka hijau publik di kota? Nah, ini masih belum, karena Kota Jogja memiliki luas 32,5 km dengan jumlah penduduk 402.000 jiwa, kepadatan penduduknya 12.390 jiwa per kilometer. Kota Jogja terdiri administrasi 14 kecamatan, 14 rumah. Nah, di sini masih belum dengan melihat kepadatan penduduk dan wilayah Kota Jogja itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang kemudian hari ini bisa saya jelaskan. Mungkin kalau salah kata dan salah konsep materi ini mungkin bisa mendiskusikan lagi ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.